Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah sejarah dakwah, yaitu Bapak Munif Solihan yang berbahagia. Perkenankan kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sejarah Dakwah di Afrika. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Fenty Nur Aini, yang kedua ada Rudi Firmansyah, yang ketiga ada Marzuq Zaidi Mufid, yang keempat ada Dina Mustafida, dan yang terakhir ada Muhammad Irwan. Masuknya Islam di Afrika Utara. Jadi, masuknya Islam ke Afrika Utara merupakan momen penting bagi masa depan Islam secara keseluruhan di benua Afrika dan daratan Eropa yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Kristen. Dalam peradaban Islam, Afrika Utara tidak dapat dilupakan begitu saja. Hal ini dikarenakan Afrika Utara merupakan pintu masuk dan sentral penyebaran Islam, yakni Timur Tengah. Bukti kemajuan di Afrika Utara dalam peradaban Islam adalah dalam bidang arsitektur, seni, dekorasi, dan intelektual. Di antara tokoh yang terkenal dalam bidang intelektual adalah Ibnu Battuta, yang dikuasai adalah ilmu biologi, dan juga ada Ibnu Khaldun yang menguasai ilmu sosiologi, dan juga ada Ibnu Zuhur. Dakwah Islam di Afrika Utara. Afrika Utara adalah bagian dari daerah di benua Afrika di mana budaya dan penduduknya berbeda dengan daerah-daerah di Afrika lainnya, di mana Afrika Utara adalah sebuah kehidupan masyarakat barbar yang bersifat kesukaan, berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain, dan pari akhi. Sebelum Islam masuk ke daerah Afrika Utara, daerah ini merupakan daerah di bawah kekuasaan Romawi. Realitas wilayah Afrika merupakan daerah yang berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, yaitu sebuah kekaisaran yang superpower pada masa itu dalam sejarah peradaban dunia. Bahwa kaisar-kaisar Romawi dikenal sebagai penguasa yang kejam, zalim, dan berdarah penjajah. Namun, pada kenyataannya, justru Islam dapat berkembang di Afrika dan populasi penduduk muslimnya mencapai 75 juta dari 500 juta jumlah populasi umat Islam seluruh dunia. Baik teman-teman, memasuki ranah penyebaran Islam di Afrika. Penyebaran Islam di Afrika bermula pada masa Nabi Muhammad SAW ketika ada kontak pertama kali antara Islam dengan Afrika, yaitu setelah para sahabat hijrah ke Habsyi dan mendapatkan sambutan baik dari Raja Najasyi maupun penduduk setempat. Penyebaran Islam kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan mengutus Amr bin As. Pasukan Muslim di bawah Panglima Amr bin As berhasil memasuki Mesir dengan mengalahkan pasukan Bizantium, yaitu pada tahun 639 sampai 644 Masehi, dan mendirikan kota Fustot sebagai ibu kota pertama di wilayah Afrika. Jadi pada waktu itu Amr bin As memohon kepada Khalifah untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir, lantaran dia melihat bahwa rakyat Mesir telah lama menderita akibat ditindas oleh penguasa Romawi di bawah Raja Makukis, sehingga mereka sangat memerlukan uluran tangan untuk membebaskan dari ketertindasan itu. Makukis sesungguhnya tertarik hendak masuk Islam setelah menerima surat dari Rasulullah SAW, namun karena lebih mencintai tahtanya, maka sebagai tanda simpatinya beliau kirimkan hadiah kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya penyebaran Islam ke wilayah Afrika kemudian dilanjutkan oleh Khalifah ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan, dengan mengirim Abdullah bin Sa'ad ibnu Abi Sarah yang berhasil mengalahkan tentara Romawi di Laut Tengah dan mengalahkan tentara Bizantium. Ekspansi terus dilakukan sampai ke Barkah dan Tripoli, dan terus merengsek sampai ke daerah Carthage, yaitu ibu kota Romawi di Afrika Utara. Perluasan wilayah Afrika sedikit terganggu dengan adanya suhu politik di Madinah yang kurang mendukung, sehingga perluasan wilayah tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Raja Konstantin yang ketiga untuk merebut kembali kekuasaannya atas Afrika. Pembebasan Mesir dari kekuasaan Romawi. Selain alasan di atas,
Amr bin As memandang bahwa Mesir dilihat dari kacamata militer maupun perdagangan letaknya sangat strategis. Tanahnya subur karena terdapat sungai Nil sebagai sumber makanan. Maka dengan restu Khalifah Umar bin Khattab, dia membebaskan Mesir dengan kekuasaan Romawi pada tahun 19 Hijriah. Hingga sekarang, dia hanya membawa 400 orang pasukan karena sebagai besar di antaranya tersebar di Persia dan Syria. Berkat siasat yang baik serta dukungan masyarakat yang membebaskannya, maka ia berhasil memenangkan berbagai peperangan. Mula-mula memasuki kota Al-Aishi, dan kota ini tidak ada perlawanan sama sekali. Baru setelah memasuki Al-Farma yang merupakan pintu gerbang memasuki Mesir, mendapat perlawanan oleh Amr bin As, dan kota itu dikepung selama 1 bulan. Selain dari itu, setelah Al-Farma jatuh, menyusul pula kota Bilbis, Tendonius, Ainu Syam hingga benteng Babil atau yang kita sering dengar sebagai Istana Lilin yang merupakan pusat pemerintahan Makwokis. Pada saat hendak menyerbu Babil yang dipertahankan mati-matian oleh pasukan Makwokis itu, datang bala bantuan 4.000 orang pasukan lagi yang dipimpin oleh 4 panglima kenamaan, yaitu Zubair bin Awam, Maikat bin Aswad, Ubadah bin Samit, dan Mukhallad, sehingga menambah kekuatan pasukan muslim yang merasa cukup kesulitan untuk menyerbu karena benteng itu dikelilingi oleh sungai. Akhirnya pada tahun 22 Hijriah atau 642 Masehi, pasukan Makwokis bersedia mengadakan perdamaian dengan Amr bin As yang menandai berakhirnya kekuasaan Romawi di Mesir. Pembahasan selanjutnya adalah kemajuan Islam pada masa Muawiyah bin Abi Sofyan. Penyebaran Islam mengalami kemajuan pesat ketika pada masa Muawiyah ibnu Abi Sofyan dengan mengutus seseorang yang bernama Uqbah bin Nafi menjadi gubernur di Afrika pada 666 Masehi dan menjadikan kota Qairawan sebagai ibu kota. Dengan keberaniannya, ia membersihkan pengacau dan sekaligus memulihkan keadaan. Ia merupakan orang pertama yang menembus padang pasir Sahara. Selanjutnya adalah sejarah awal Islamisasi di Afrika Sub-Sahara. Afrika Sub-Sahara merupakan istilah yang menggambarkan daerah di Afrika selain Afrika bagian utara. Sejarah awal Islamisasi di Afrika Sub-Sahara tidak berbeda dengan masuknya Islam di Asia Tenggara, yaitu dengan cara damai dan melalui perdagangan tanpa pertumpahan darah. Menurut Hasan, sebagaimana yang dikutip oleh Karim, bahwa Uqbah lah yang pertama kali menembus padang pasir Sahara sampai ke wilayah Sudan, Ghana, Oudagos, bahkan sampai ke Kawar. Namun akhirnya Uqbah digantikan oleh Abdul Muhajir atas permintaan Maslamah, yaitu penguasa Afrika pada masa Yazid al-Uqbah, dipercaya kembali sebagai panglima. Ia memimpin pasukan muslim dan memperluas kekuasaannya sampai ke Maroko. Dengan kegigihan dan semangat yang membara, seluruh Ifriqiyah dan daerah Al-Maghrib Al-Aqsa dapat dikuasai dengan cepat sehingga Uqbah mendapat julukan Alexander Muslim. Selanjutnya, Islam masuk ke Afrika Sub-Sahara melalui 3 wilayah. Pertama, dari bagian utara, Islam mulai menyebar mulai tahun 1000-an Masehi di beberapa wilayah Sudan, yaitu Niger dan Chad. Islamisasi terjadi melalui migrasi pedagang-pedagang muslim. Sejumlah guru, murid, dan juga datangnya pedagang dari Mediterania sehingga terbentuklah masyarakat muslim minoritas di beberapa wilayah Afrika Sub-Sahara. Dari kelompok inilah kemudian Islam mengepakkan sayapnya dengan cara mengislamkan penguasa-penguasa lokal dan kemudian menyebar luas ke masyarakat dan para petani. Kemudian yang kedua, melalui bagian timur, yaitu Zaila yang sekarang dikenal dengan nama Somalia, mulai abad ke-9. Pengislaman wilayah ini hampir sama dengan bagian-bagian lain Sudan, yaitu melalui perdagangan, akan tetapi mayoritas berasal dari Mesir dan Saudi Arabia. Yang ketiga, melalui bagian selatan, yaitu Afrika Selatan. Islam berkembang dimulai pada masa penjajahan Belanda yang tergabung dalam 2 gelombang. Gelombang pertama adalah orang-orang dari Melayu, Bengal, Malabar, dan Madagaskar yang dibawa oleh pemerintah Belanda ke Afrika Selatan sebagai tahanan dan budak. Gelombang kedua adalah para pekerja dan pedagang yang datang dari Calcutta, Madras, Bombay, dan Gujarat yang datang pada abad ke
Kemudian geografis Afrika Barat. Wilayah yang terletak di bagian barat benua hitam Afrika itu identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Kawasan Afrika Barat yang memiliki luas sekitar 5 juta kilometer persegi terbagi dalam 16 negara, yakni Benin, Burkina Faso, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Nigeria, Pantai Gading, Senegal, Sierra Leone, Togo, Mauritania, dan Cape Verde. Secara geografis, wilayah Afrika Barat berbatasan dengan Samudra Atlantik di sebelah barat dan selatan, Gurun Sahara di utara, dan Gunung Kamerun hingga Danau Chad di timur. Pada abad pertengahan, Afrika Barat merupakan salah satu wilayah yang makmur dan maju, berbeda dengan kondisi saat ini. Di kawasan itu, peradaban Islam dapat mencapai puncak kejayaannya. Tak heran, sejarah negara-negara di Afrika Barat didominasi oleh kisah-kisah kejayaan Islam. Perkembangan Islam di Afrika Barat. Tahap pertama, tahap penahanan. Di awal kehadirannya, ajaran Islam hanya dianut oleh komunitas tertentu yang terhubung dengan jalur perdagangan Trans-Sahara. Pada abad ke-11 Masehi, menurut Hill, geografer Andalusia bernama Al-Idrisi, mencatat di wilayah Ghana dan Tekur terdapat sejumlah orang Arab dan imigran dari Afrika Utara. Dari abad ke-8 hingga 13 Masehi, hubungan antara Muslim dan penduduk Afrika Barat mulai meningkat. Sejak saat itu, negara Muslim mulai muncul dan berkembang di Sahel. Menurut Hill, sejak itu raja-raja Afrika mulai mengizinkan Muslim untuk berintegrasi pada abad ke-11 Masehi. Dilaporkan sudah ada kerajaan Islam bernama Tekur di pertengahan lembah Senegal. Tahap yang selanjutnya adalah tahap percampuran. Setelah Islam berkembang pesat di Sub-Sahara, menurut Hill, penguasa Afrika mulai mengadopsi Islam. Meskipun penduduk kerajaan itu memiliki kepercayaan dan budaya yang berbeda, banyak penguasa yang kemudian mencampur Islam dengan budaya dan ajaran lokal. Inilah fase yang disebut para ahli sebagai periode percampuran. Kemudian yang terakhir adalah tahap reformasi pada abad ke-19. Pada abad ke-19 Masehi, menurut Hill terjadi gerakan jihad di Afrika Barat. Inilah fase ketiga perkembangan Islam di Sub-Sahara. Para pemikir, ulama, dan muslim terpelajar mulai menyadari pentingnya melakukan reformasi. Umat muslim mulai mengubah praktik keagamaan mereka yang sempat dicampur baurkan penguasa Afrika dengan budaya dan kepercayaan lokal dengan mengadopsi nilai-nilai Islam yang sesuai syariah. Gerakan reformasi ini melahirkan kekhalifahan Sokoto di tanah Hausa dan negara Marian di Senegambia. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.